mengajak pembaca melintasi ruang dan waktu, menyusuri peraduan rasa dan logika, melengkapi suasana redup, sunyi, hampa, dan rasa keputusasaan yang mulai tersulut ujung sumbunya untuk bangkit walau harus tertatih. Gimana teman-teman? Kalian pasti penasaran kan? Hai teman-teman gue Pedia, kembali lagi bersama Berika dalam episode review buku. Kali ini Berika mau nge-review buku yang berjudul Damai dan Abadi dalam Selimut Gelap. Buku ini ditulis oleh Afif Asari, pemuda yang lahir di Pare, Kediri, dan dibesarkan di kota Gresik, Jawa Timur. Sejak kecil memiliki cita-cita menjadi tentara, namun pupus sebab ia sadar sampai sekarang belum pernah tampak memiliki postur tubuh dan wajah yang garang. Hobinya juga kerdil nandungu, sering melamun sembari menikmati kopi, sampai kadang lupa waktu. Sempat singgah untuk mengenyam pendidikan alias mondok di Pacet, Mojokerto mulai 2009 hingga 2014. Kini nyangsang di bumi Arema, Kota Malang selama 6 tahun sejak 2014 dan sedang disibukkan mengotak-atik skripsinya di bidang arsitektur dengan status kritis terancam drop out. Di sela-sela lamunannya, ia memiliki keinginan kuat untuk tetap produktif. Alhamdulillah diam-diam masih diberi kesempatan untuk memikirkan konsep-konsep karya baik dalam bentuk tulisan maupun visual seperti desain branding, desain grafis, video, dan 3D modeling. Ia berharap beberapa karyanya dapat dibukukan setidaknya sempat terpajang pada galeri kecil miliknya sebelum dijemput ajal. Sedangkan secuil karya visual lain dapat dijumpai di Instagram @fictionfigure.vfx. Oke teman-teman, arti judul dari buku ini yaitu Damai dan Abadi, yaitu tak dapat dipungkiri bahwa manusia tempatnya salah dan lupa, oleh karenanya penulis ingin memotret seluruh kata yang tercurah kala itu, seolah ingin meledak, memuntahkan segala isinya sebelum memori tergantikan oleh kepingan-kepingan yang baru. Sedangkan kata selimut gelap yaitu berharap suatu saat dapat membangkitkan lagi masa-masa kelam itu, walau tak harus kembali ke sana. Setidaknya menjadikan tolak ukur pada buah pikir yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalian pasti penasaran kan? Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya teman-teman supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang Berika mau bacain sinopsis dari Damai dan Abadi dalam Selimut Gelap. Sekumpulan sajak yang ditulis berdasarkan kisah semeraut dan compang-campingnya buah pikir yang tergambar dari kehidupan bola mata penulis, tentang gejolak timbal balik negeri dengan komponen penghuninya, tentang ketimpangan alam semesta yang dirasakannya, pun sedikit kisah percintaan duniawi ala anak muda yang mencoba move on, terkutip melalui pertemuan fiktif dengan seorang wanita bernama Zevi. Seluruhnya dibalut dalam ringkasan sajak yang seolah memiliki alur cerita, menyusuri perjalanan lorong waktu dalam peraduan rasa dan logika, melengkapi suasana redup, sunyi, hampa, dan rasa keputusasaan yang mulai tersulut ujung sumbunya. Namun, justru tergambar sebagai langkah atau jalan lain menuju karunia kedamaian yang sejati, memahami bahwa yang gelap tak berarti selalu punah lalu mati, tetapi dalam gelap ada suatu dorongan pada seluruh panca indera untuk menemui kekhusyuan, lalu bersandar pada kehadiratnya, memanjat kedamaian perasaan, kedamaian hati, hingga menghadirkan kehangatan seolah sedang dalam pelukan secarik kain transparan yang menyelimuti, menagih dan memanja seakan abadi, bukan hilang lalu mati. Nah teman-teman, buku ini jika ditinjau lagi dari sinopsis, buku antologi ini kebanyakan berisi puisi-puisi gelap melalui sudut pandang penulis yang ingin menyampaikan bahwa dalam gelap tak harus menghitam lalu membutakan jalan pikir ke arah negatif.
Namun yang dimaksudkan bahwa dalam gelap sekalipun bisa kita petik beragam hikmah melalui perenungan sehingga menghadirkan khusyuk dan peraduan pada Sang Pencipta. Mengoreknya kembali supaya bangkit dari rasa salah dan keterpurukan. Menjadikan tenang. Dan awal mula kisah penulis digambarkan melalui pertemuan fiktif dengan seorang tokoh wanita berbincang tentang peraduan rasa dan logika di antara keduanya yang menjadi 5 bagian. Di antaranya bagian 1 sampai ketiga jalan pikir logika penulis, bagian 4 sampai 5 peraduan rasa tokoh fiktif wanita, bagian 1 menggambarkan gejolak timbal balik negeri dengan segala komponen penghuninya, bagian 2 menggambarkan kehidupan rakyat jelata dengan sudut pandangnya, bagian ketiga menggambarkan compang-camping dari bola mata dan buah pikir penulis, bagian 4 melukiskan masa-masa kelam tentang gejolak rasa yang dilalui dengannya, bagian kelima melukiskan segala rasa yang pernah ada. Semoga selalu tersimpan lalu menjadikannya tenang dan bangkit kembali. Lalu di epilog, entah sadar atau tidak, mengingatkan kembali bahwa seseorang bisa tumbuh berkat beberapa orang di masa lalu, menjadikannya pembelajaran berharga pada setiap orang yang kita temui. Teman-teman Guepedia, sekarang Bernika mau baca ini salah satu puisi yang ada di dalam buku ini. Kita simak ya. Yang berjudul Bayanganmu Beradu. Pernahkah kau bayangkan ketika ilusi dan realita visual saling beradu kecepatan, berdempetan saling berebut? Terkadang hanya silutmu yang begitu jelas nampak, namun percayalah pada dirimu sendiri, sebenarnya kau telah menyimpan berjuta kilau cahaya. Beri ia sedikit waktu supaya cukup untuk membangunkan niatmu, sebab hanya ia yang mampu meluruskannya. Apakah aku membuang-buang waktu? Ada sesuatu dalam jiwaku yang terasa sirna. Sejujurnya aku ingin menghempasmu, namun aku tak sanggup. 11 Mei 2017. Nah teman-teman, itu dia tadi salah satu puisi yang ada di dalam buku ini. Dan kesimpulan buku Damai dan Abadi dalam Selimut Gelap yaitu sebuah antologi puisi yang berusaha disajikan penulis melalui kerangka yang berbeda. Tiap bagian berurutan memiliki kisah atau alur ceritanya sendiri, layaknya beberapa cerpen atau novel pada umumnya yang memiliki prolog dan epilog. Mengajak pembaca melintasi ruang dan waktu, menyusuri peraduan rasa dan logika, melengkapi suasana redup, sunyi, hampa, dan rasa keputusasaan yang mulai tersulut ujung sumbunya untuk bangkit walau harus tertatih. Gimana teman-teman? Kalian pasti penasaran kan dengan puisi-puisi yang lain yang ada di dalam buku Damai dan Abadi dalam Selimut Gelap? Kalian jangan khawatir, kalian bisa beli bukunya di guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Nah, sekian dulu video review buku dari Bernika. Teman-teman jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya, supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!